Shalom, Ibu Bapak teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena hidup kami, walaupun diwarnai dengan berbagai tantangan, persoalan, pergumulan, tetapi kasih sayangmu selalu nyata bagi kami. Pada saat ini kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Kau menuntun kami agar kami mengerti firman-Mu. Demi nama-Mu ya Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Esra pasal 7. Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembuangan umat Israel ke Babel itu karena ketidaktaatan, ketidakpercayaan umat kepada Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan oleh Allah, dan Allah mau Allah menjadi pemimpin mereka, pemimpin umat ini. Tetapi dalam kenyataan bahwa umat ini meragukan Allah, umat ini tak percaya kepada Allah, pemberontakan demi pemberontakan yang melukai hati Allah mereka lakukan. Konsekuensi dari perbuatan ini adalah mereka dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel agar umat ini merasakan bagaimana kepemimpinan manusia, bagaimana mereka diberlakukan oleh manusia. Mungkin diberi ruang kepada mereka untuk membanding-bandingkan kepemimpinan Allah yang mengkhususkan mereka untuk menjadi umat pilihan Allah dengan kepemimpinan manusia di Babel. Yang pasti adalah mereka dalam posisi umat yang dibuang
pastilah kepahitan hidup mewarnai keberadaan mereka. Keterkungkungan, ketidakbebasan pasti menjadi kenyataan hidup mereka. Ada dalam penjajahan bangsa Babel. Mereka di Babel karena Allah mau mengajar mereka. Mereka di Babel karena Allah mau membina mereka melalui bangsa Babel itu, agar mereka menyadari bahwa hidup yang memberontak di hadapan Allah, hidup yang tidak mengikuti Allah, hidup yang tidak percaya kepada Allah adalah hidup yang mengalami kepahitan, sakit hati, kekecewaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal, khususnya selain umat Israel yang dibuang ke Babel, dari ayat 7 kita dapat informasi bahwa juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Tidak hanya umat biasa yang merasakan pahit getirnya pembuangan. Tidak hanya para budak, tetapi juga ada imam, para imam yang dibuang. Dan salah satunya adalah Ezra. Dari cerita keturunan atau Ezra keturunan dari mana, kita dapat memberi simpulan bahwa Ezra ini juga adalah seorang imam. Ayat 1 sampai 5 mengisyaratkan kepada kita bahwa Ezra ini adalah keturunan imam. Dia ahli Taurat Musa. Yang disebut Taurat Musa adalah 5 kitab Perjanjian Lama yang pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Yosua. Itu disebut kitab Taurat Musa. Dan Ezra ahli di bidang itu. Mengapa ia ahli? Dikatakan juga dalam firman, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ahli dalam Taurat Musa. Sekali lagi, kitab Taurat Musa yang disebut kitab Taurat Musa itu ada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang sudah saya sebutkan tadi. Kitab Taurat Musa, ada juga yang disebut hukum Taurat. Itu 10 titah, itu yang disebut 10 hukum. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, di Babel Ezra mengalami juga pahit getirnya kehidupan oleh karena ketidakpercayaan umat kepada Allah. Getir atau kesedihan hati, kekecewaan, ketidakbebasan hidup, keterkungkungan hidup yang mereka alami di Babel menghadirkan tekad baru dalam diri Ezra. Dia bertekad,
tekad baru membaharui kehidupan. Dirinya tentu secara khusus hidup umat Israel. Ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini yang dilakukan oleh Ezra ketika ia kembali dari pembuangan bersama dengan ada umat Israel yang lain, ada imam-imam. Meneliti Taurat Musa untuk diajarkan kepada umat Israel agar diberlakukan. Karena Ezra merasakan bahwa umat Israel dibuang, termasuk dia berada di Babel karena ketidaktaatan, ketidakpercayaan kepada ketetapan Allah, firman Allah, Taurat Allah, hukum Tuhan, dan lain semacamnya itu. Pengalaman hidup di Babel melahirkan tekad baru. Perlu ada evaluasi kehidupan yang harus dilakukan oleh Ezra terhadap umat Israel. Kali lagi dikatakan dalam firman kita bahwa Allah menyertai dia. Sekalipun dia di Babel, tapi Allah tetap bersamanya. Allah menyertainya. Dan dalam penyertaan Allah itu, Allah memakai dia, keahliannya, untuk meneliti Taurat, mempelajari Taurat lagi, melakukan konstruksi baru terhadap Taurat agar dapat diajarkan kepada umat Israel untuk diberlakukan. Bukan membaharui Taurat. Kali lagi bukan membaharui Taurat Tuhan, tetapi kembali dia mengevaluasi cara hidup umat Israel, bagaimana mereka supaya mengikuti Taurat Tuhan, agar pengalaman pahit di Babel itu tidak terulang lagi. Pepatah lama atau ada filosofi katakan bahwa pengalaman guru terbaik. Di sini, pengalaman pahit di Babel melahirkan tekad baru, membaharui kehidupan, dan Ezra menjadi pelopor pembaruan hidup ini. Menyadari bahwa mereka di Babel dibuang karena ketidaktaatan kepada Taurat Tuhan, ketidakdengar-dengaran kepada Tuhan, maka ketika mereka kembali ke Yerusalem setelah pembuangan, yang dilakukan adalah ini: mempelajari Taurat dan mengajarkannya. Ia melakukannya bagi dirinya, dan juga ia mengajak umat Israel untuk melakukan Taurat Tuhan itu. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, pengalaman pahit sering kita alami. Pergumulan hidup sering kita alami. Dalam kenyataan seperti itu kita tidak perlu menyalahkan orang lain, memperserahkan orang lain, menuduh orang lain, mencari-cari siapa yang melakukannya. Tidak perlu. Yang utama adalah bertanya kepada diri, mengapa saya mengalami kepahitan hidup ini? Mengapa saya mengalami kemalangan hidup ini? Apa kesalahan saya? Firman ini mengajar kita, mengajar kita untuk meneliti kembali cara hidup kita. Ketika kita mengalami kemalangan, kepahitan, dan lain sebagainya, sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, itu bertanya pada diri, ada apa sebenarnya? Ezra menemukan bahwa mengapa umat Israel dibuang? Karena ketidaktaatan kepada Taurat Tuhan. Sekembalinya dari pembuangan, ia mempelajari lagi dengan seksama Taurat Tuhan agar dapat diajarkan kepada umat sehingga mereka bersama-sama tunduk pada Taurat Tuhan itu. Pengalaman pahit tidak akan terulang lagi. Ketidakbebasan, keterkungkungan, sakit hati, kekecewaan, dan lain sebagainya
tidak lagi mereka alami oleh karena pemberontakan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Lain halnya ibu bapak saudara, kekecewaan yang kita alami karena kita percaya kepada Tuhan. Orang percaya pasti mengalami hal demikian. Tetapi lain kesannya, lain situasinya. Kekecewaan bagi orang percaya adalah tantangan. Tantangan yang harus dihadapi. Karena hidup orang percaya selalu ada dalam ujian. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa dari pembacaan Alkitab pada saat ini, kita sadar bahwa Ezra memelopori pembaharuan akhlak umat. Ezra memelopori sebuah gerakan pembaharuan dengan berpijak pada hukum Tuhan, dengan berpijak pada Taurat Tuhan. Ezra sadar bahwa kesalahan umat adalah ketidakpercayaan, tidak menuruti firman Tuhan, tidak menuruti kehendak Tuhan, mau ingin hidup tanpa ada pimpinan Tuhan. Rasakan kata Tuhan di Babel. Coba rasakan pimpinan manusia, hidup menurut manusia seperti apa. Ezra menemukan itu. Hidup menurut kehendak Tuhan itu menyejukkan. Hidup menurut Tuhan terimplementasi dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Jaminan bagi kita orang percaya adalah orang beriman, orang percaya dan mengikuti firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu dalam kasih sayang Tuhan, penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Ada berbagai pengalaman hidup yang kita alami. Jangan mencari kambing hitam orang lain, tapi lebih pada bertanya pada diri, kenapa diri saya ini? Kenapa kebersamaan saya ini? Jangan-jangan kita tidak menuruti kehendak Tuhan? Jangan-jangan kita tidak percaya kepada Tuhan? Atau percaya hanya kata, tindakan lain? Jangan-jangan kita tidak sepenuhnya menggantungkan harapan kehidupan kepada Tuhan. Pembuangan ke Babel yang dilakukan oleh Allah kepada umat Israel adalah test case. Proses pembelajaran umat ini agar mereka sadar dan percaya kepada Allah. Lakukan sepenuhnya dan seutuhnya Taurat Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita firman ini diberitakan. Jika kita tetap percaya kepada Tuhan sampai detik ini, firman ini mengingatkan kita untuk terus percaya, untuk terus meyakini Tuhan, untuk terus taat pada firman Tuhan. Bagi mereka yang mungkin meragukan firman Tuhan, kiranya firman ini menjadi proses pembelajaran, menjadi catatan penting dalam hidup kita, agar kita seutuhnya dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kewibawaan kita, tidak mengandalkan pengaruh kita. Apalah manusia di hadapan Tuhan. Manusia, siapapun dia, tetap di bawah taktis Tuhan. Yang ada pada kita kini adalah menundukkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta perlindungannya, agar di perjalanan hidup ini ke depan, kasih sayang Tuhan selalu nyata buat kita. Ezra
tokoh pembaharuan bagi umat ini setelah ia merasakan betapa pahitnya dalam pembuangan, betapa tak sedapnya hidup dalam perintah manusia, dalam kesemauan manusia terhadap sesamanya. Tuhan mau agar kita mau dituntun olehnya. Tuhan mau agar hidup kita dibawa kepadanya. Kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Karena kepemimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan sudah jelas. Kasih sayangnya, anugerahnya, pertolongannya dinyatakan. Ingat, Tuhan tahu realita hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tapi apakah manusia tahu yang kita alami? Belum tentu. Apakah manusia tahu tentang pergumulan hidup yang kita alami? Belum tentu. Sekalipun kita tidak memberitahukannya, Tuhan tahu. Nah, dalam kenyataan bahwa Tuhan tahu pergumulan hidup kita, maka dituntut kepada kita adalah lakukan komunikasi dengan Tuhan. Bentangkan diri perjalanan hidup ini, mohon tuntunannya. Mengandalkan Tuhan. Dengar-dengaran kepadanya. Tidak membantah, tidak memberontak, tetapi tunduk kepada Tuhan. Mengakui Tuhan, mengakui kuasanya di hidup kita. Sekali lagi, Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman Israel, pembuangan Babel menjadi catatan pahit. Walaupun itu menjadi catatan pahit, tetapi itu hadirkan semangat baru, tekad baru, dipelopori oleh sang pembaharu Ezra, bahwa sesungguhnya ada di sini ketidaktaatan kepada Taurat Tuhan. Itulah yang mengakibatkan umat ini terjajah di Babel. Maka ketika kembali harus taat, tidak tawar-menawar, tidak ada jalan lain. Kalau mau disayang oleh Tuhan, maka ikuti Tauratnya, aminkan firman-Nya, dan minta Tuhan selalu bersama di kehidupan ini. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Ezra juga mengingatkan kita. Bukankah juga seringkali kita berpaling dari Tuhan, meragukan Tuhan, menyangsikan kasih kuasanya? Jangan. Umat Israel di mana Ezra itu hidup bersama sudah mengalaminya. Telah ditemukan mengapa ketidaktaatan, ketidakpercayaan mengakibatkan mereka terpuruk, terperosok dalam pembuangan, keterpahitan, dan keterkungkungan, ketidakjelasan arah hidup yang dijalani. Dalam Tuhan ada kepastian. Dalam Tuhan ada cinta kasih, berkat pertolongan yang nyata. Maka hanya satu kata, percayalah kepadanya, andalkanlah Tuhan di setiap waktu, kapan dan dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya kita akui Dia. Hidup kita diarahkan kepadanya. Tuhan menghendaki agar kita mengikuti ketetapan-ketetapannya. Di mana itu?
firman seperti yang kita baca renungkan saat ini. Katakanlah amin, ya amin terhadap firman Tuhan jika kita mau Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar, yang menasihati kami. Kami aminkan firman-Mu ini, karena kami yakin percaya firman-Mu adalah kuasa-Mu, kasih-Mu yang membawa kami pada anugerah pertolongan pun berkat kehidupan kami di dunia ini. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan, kerinduan kami membaca merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang dengan suka hati mengikuti firman ini. Hamba tidak tahu keberadaan hidup mereka, tapi hamba percaya anugerah pertolongan Tuhan ada buat mereka sekarang ini. Mereka dikuatkan, ada kesehatan, umur panjang, semangat hidup untuk bersaksi tentang Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya hanya kepadamu. Amin. Demikian teman-teman firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian dan shalom.